Halo anak-anak, ketemu kembali bersama Pak Anton dalam pembelajaran tematik untuk kelas 3 SD Katolik Mardiwiata 1 tahun pelajaran 2020-2021. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian luar biasa. Puji Tuhan, sempurna, salam sehat. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini, Pak Anton kembali mengajak kalian untuk belajar bersama dari tema yang ke-8, yaitu tentang Praja Muda Karana. Subtema yang kedua, yaitu tentang Aku Anak Mandiri. Tujuan dari kegiatan pembelajaran kita kali ini anak-anak, yang pertama bahwa siswa mampu untuk memahami simbol-simbol sila Pancasila pada perisai lambang negara dan contoh pengamalannya. Yang kedua, siswa mampu untuk menunjukkan simbol dan menceritakan pengamalan sila pertama Pancasila. Yang ketiga, siswa mampu untuk memahami simbol-simbol sila Pancasila pada perisai lambang negara dan contoh pengamalannya. Dan yang keempat, siswa mampu untuk menunjukkan lambang sila keempat dan kelima Pancasila, serta menceritakan contoh pengamalannya. Materi yang akan kita pelajari hari ini dari muatan PPKN tema 8 subtema yang kedua anak-anak ya, dengan materi sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan simbol-simbol sila Pancasila pada perisai lambang negara dan contoh pengamalannya. Yang kedua, menunjukkan simbol dan menceritakan pengamalan sila pertama Pancasila. Yang ketiga, menjelaskan simbol sila ketiga Pancasila pada perisai lambang negara dan contoh pengamalannya dalam hidup sehari-hari. Dan yang keempat, yaitu menunjukkan lambang sila keempat dan kelima Pancasila serta menceritakan contoh pengamalannya. Itu anak-anak tujuan dan materi pembelajaran kita kali ini. Mari kita pelajari materi yang pertama, yaitu tentang simbol-simbol sila Pancasila pada perisai lambang negara dan contoh pengamalannya. Coba anak-anak amati gambar perisai ini. Kalian amati baik-baik. Anak-anak, pada Garuda Pancasila itu terdapat lambang Pancasila ya, lambang sila-sila Pancasila yang terdapat pada perisainya. Ya, pada lambang negara tersebut terdapat sebuah perisai yang di dalamnya terdapat simbol-simbol sila Pancasila. Kalian amati sekali lagi gambar ini ya. Ya. Garuda Pancasila itu kan lambang negara Indonesia. Lah, pada lambang negara tersebut terdapat sebuah perisai yang di dalamnya terdapat simbol sila Pancasila. Nah, pada perisai yang terdapat pada burung Garuda Pancasila itu terdiri atas 5 ruang. Kalian amati baik-baik. Ya, di sini dalam perisai ini terdapat 5 ruang. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan dalam setiap ruangnya ya terdapat sila-sila Pancasila. Mari kita amati satu persatu. Ruang yang tengah ini, ruang yang pertama ini ya terdapat lambang sila pertama, yaitu yang dilambangkan dengan lambang apa? Bintang. Sekarang kita lihat pada ruangan ini ya. Dalam ruang ini terdapat lambang sila kedua, yaitu rantai emas. Sekarang kita lihat ruangan ini. Ya, pada ruangan ini terdapat sila ketiga Pancasila yang dilambangkan dengan pohon beringin. Sekarang kita lihat ruangan ini. Di sini terdapat lambang sila keempat, yaitu kepala banteng. Dan yang kelima, ruangan ini
terdapat lambang sila kelima, yaitu padi dan kapas. Jadi, dalam perisai ini ya terdapat lambang sila-sila pada Pancasila ya. Nah, anak-anak, mari kita amati gambar berikut ini ya. Ini merupakan lambang sila kedua Pancasila, yaitu rantai emas. Rantai itu merupakan lambang sila kedua Pancasila, yaitu yang berbunyi bagaimana silanya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai ini terdiri atas mata rantai bulat yang berjumlah 9 dan mata rantai persegi yang jumlahnya 8. Kalian amati gambar rantai ini ya. Ada rantai yang berbentuk bulat yang jumlahnya 9, sedangkan rantai yang berbentuk persegi ini jumlahnya adalah 8. Apa makna sila kedua Pancasila, anak-anak ya? Maknanya adalah setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, itu saling menghargai dan saling membantu satu sama lain sehingga menjadi kuat seperti rantai. Ya, jadi sila kedua kenapa disimbolkan atau dilambangkan dengan rantai emas ini? Ini mempunyai makna bahwa laki-laki maupun perempuan itu saling menghargai dan saling membantu satu sama lain sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nah, lalu apa contoh pengamalan sila kedua? Contohnya yaitu misalnya saling menolong, membantu korban bencana alam, berani membela kebenaran dan keadilan, menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan aneka bentuk pengamalan lainnya. Itu anak-anak contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Mari kita lanjutkan. Sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu menunjukkan simbol dan menceritakan pengamalan sila pertama Pancasila. Perhatikan gambar di samping ini ya. Nah, di sini terdapat gambar bintang ya. Gambar bintang merupakan lambang sila pertama Pancasila. Anak-anak, bintang itu merupakan lambang sila pertama Pancasila yang bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Bintang bersudut 5 terletak di tengah perisai. Kalau kalian amati gambar perisai tadi, lambang bintang ini, yaitu lambang sila pertama ini, terdapat di tengah perisai. Lalu apa makna dari sila pertama Pancasila ini? Maknanya adalah bahwa bangsa Indonesia itu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya ulangi sekali lagi bahwa makna dari sila pertama Pancasila adalah bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa merupakan nilai luhur yang harus kita jaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa contoh pengamalan sila pertama? Misalnya, 1. Taat beribadah, rajin berdoa, saling menghormati agama satu dengan agama yang lainnya, membaca kitab suci, dan aneka contoh pengamalan lainnya. Itu merupakan contoh dari pengamalan sila pertama. Sekarang kita ke materi yang ketiga, yaitu tentang apa? Menjelaskan simbol sila ketiga Pancasila pada perisai lambang negara dan contoh pengamalannya. Kalian amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar pohon beringin yang merupakan apa? Lambang sila ketiga Pancasila. Anak-anak, pohon beringin itu merupakan lambang sila ketiga yang bunyinya bagaimana? Bunyinya persatuan,
Indonesia. Makna dari sila persatuan Indonesia adalah bahwa bangsa Indonesia bersatu untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nonton ulangi lagi ya, bahwa makna dari sila ketiga yaitu persatuan Indonesia adalah bangsa Indonesia bersatu untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Adanya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia ya, itu diperlukan sikap toleran, saling menghormati, rukun, bersatu, dan menghargai antar sesama. Ini merupakan ya contoh pengamalan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Negara kita merupakan negara yang beragam. Ya, untuk itu sangat diperlukan pengamalan sila ketiga. Contoh pengamalannya apa? Ya ini tadi, yaitu sikap toleran satu dengan yang lainnya, saling menghormati, hidup rukun, saling bersatu, dan juga menghargai antar sesama. Itu contoh-contoh dari pengamalan sila ketiga. Sekarang kita ke materi yang keempat, yaitu menunjukkan lambang sila keempat dan kelima Pancasila serta menceritakan contoh pengamalannya. Kalian amati gambar berikut ini anak-anak. Ini merupakan lambang sila keempat Pancasila yang dilambangkan dengan gambar apa? Kepala banteng. Kepala banteng itu merupakan lambang sila keempat Pancasila yang berbunyi bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila keempat Pancasila adalah bahwa penyelesaian masalah, yaitu penyelesaian masalah bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Itu makna dari sila keempat, yaitu bahwa penyelesaian masalah bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Lalu apa contoh pengamalan sila keempat? Contohnya misalnya bermusyawarah, diskusi, menghargai pendapat orang lain, menaati hasil keputusan musyawarah. Itu merupakan contoh-contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, sekarang kalian amati gambar berikut ini, yaitu padi dan kapas. Nah, gambar padi dan kapas itu lambang sila kelima Pancasila. Padi dan kapas itu merupakan lambang sila kelima Pancasila yang bunyinya bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, tumbuhan padi dan kapas itu melambangkan makanan atau bahan pangan dan pakaian, yaitu sandang, sebagai lambang tujuan kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi anak-anak, ini ada tumbuhan padi dan kapas. Padi ini melambangkan makanan, sedangkan kapas ini melambangkan pakaian. Jadi padi dan kapas ini memiliki makna sebagai apa? Tujuan bangsa Indonesia, yaitu untuk mencapai apa? Mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Lalu apa makna dari sila kelima Pancasila? Maknanya adalah tujuan negara, yaitu untuk apa? Untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu makna dari sila kelima. Lalu contoh pengamalannya bagaimana? Sila kelima Pancasila itu. Contohnya yaitu berbuat adil kepada sesama, menghindari sikap sombong di tempat bermain, menghargai hasil karya teman bermain. Nah, itu contoh-contoh pengamalan dari sila kelima Pancasila. Ya, bisa dipahami kan? Oke, kalau sudah dipahami, saya kira cukup sekian ya anak-anak ya untuk pembelajaran kita kali ini. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita? Yang pertama, bahwa perisai pada Garuda Pancasila
terdiri atas 5 ruang yang di dalamnya terdapat lambang sila-sila pada Pancasila. Bintang ya, yang merupakan lambang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalannya apa? Contoh pengamalannya tadi apa? Taat beribadah, rajin berdoa, menghormati agama lain, membaca kitab suci. Sedangkan rantai yang merupakan lambang sila kedua Pancasila yang bunyinya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bentuk pengamalannya apa atau contoh pengamalannya apa? Yaitu saling menolong, membantu korban bencana alam, menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan aneka bentuk pengamalan lainnya. Pohon beringin. Nah, tadi pohon beringin lambang sila keberapa? Lambang sila ketiga Pancasila yang berbunyi bagaimana? Persatuan Indonesia. Contoh pengamalannya apa? Sikap toleran, saling menghormati, rukun, bersatu, dan menghargai antar sesama. Kepala banteng. Ayo, ingat nggak tadi? Kepala banteng tadi merupakan lambang sila keberapa? Kepala banteng itu merupakan lambang sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pengamalannya apa sila keempat ini? Misalnya bermusyawarah, diskusi, menghargai pendapat orang lain, menaati hasil keputusan musyawarah. Padi dan kapas. Padi dan kapas itu merupakan lambang sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalannya apa sila kelima ini? Misalnya berbuat adil kepada sesama, menghindari sikap sombong di tempat bermain, menghargai hasil karya teman bermain. Itu anak-anak yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita kali ini. Ya, semoga pembelajaran kali ini bisa kalian tangkap dengan baik dan kalian juga bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan lancar ya di rumah ya. Semoga dengan lancar mengikuti pembelajaran dan kalian bisa menangkap apa yang Pak Anton ajarkan ini, kalian semakin mampu untuk mengenal dan memahami tentang lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda, beserta makna pada setiap bagiannya atau setiap silanya tadi. Oke, anak-anak, saya kira cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Pak Anton ucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan juga terima kasih atas dukungan dari orang tua. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.